Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qalu takhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard ya rabbana wa sayyidana ya ilahana ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala mannihi wa fadlihi wa karamihi wa lutfihi wa ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa ashkuruhu ala ataihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Sallallahu wa sallama ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna wa yusiru ala sadrihi thalatha marrat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Dengan izin dan pertolongan Allah atas kudrat iradatnya dan senantiasa diberikan sehat walafiat, dan kita masih diamanatkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah amal kebaikan, menyempurnakan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa semoga amal ibadah kita dari usia balik sampai hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita esok hari dan sampai selesainya batas umur kita semoga masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di sisa umur kita Allah berkahkan, dan semoga di akhir penghujung Allah wafatkan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, kerabatnya, sampai kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita umat akhir zaman. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini mungkin sedikit akan dibahas, diulas, dikupas, dan kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyemangati dalam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 11, Al-Maidah 49, Al-A'raf 100, dan Ghafir 21. Di 4 ayat ini, di surat yang berbeda,
Allah mengingatkan kepada kita. Yang pertama dalam Ali Imran 11, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Demikianlah keadaan pengikut Fir'aun walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu fa'akhazahumullahu bizunubihim, Allah menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab. Yang kedua dalam Al-Maidah 49 di pertengahan ayat itu, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'di dzunubihim. Apabila mereka berpaling dari peringatan kami, kata Allah, ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan memberikan musibah bencana kepada mereka bi ba'di dzunubihim, dengan sebab sebagian dosa-dosa mereka. Dalam Al-A'raf 100 pun dijelaskan, afalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bi dzunubihim. Belumkah jelas kepada mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini, sesudah kami hancurkan, kami binasakan, kami lenyapkan sebagian penduduknya, seandainya kami menghendaki, asabnahum bidzunubihim, maka kami pun akan memberikan bencana musibah kepada kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan dalam surat Ghafir 21 pun Allah menjelaskan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bizunubihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, bagaimana Allah menghancurkan mereka akibat dari perbuatan mereka, yang mana mereka itu sebelum kalian, dan mereka itu lebih kuat daripada kalian, kata Allah. Tapi kami akan menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Kalau kita simpulkan dari 4 surat 4 ayat ini, kata kuncinya adalah bizunubihim. Dengan sebab dosa-dosa inilah ya yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, itu mengundang bencana malapetaka, mengundang kehancuran dan kebinasaan. Jadi Allah tidak serta-merta memberikan suatu musibah, bencana, apa yang kita lihat kemarin di tempat-tempat yang sudah kita lihat, itu teujuk-ujuk bahasa gitunya. Jangan dikatakan itu adalah gejala alam, cuaca yang memang sangat ekstrim. Tidak. Bahasa orang lima itu alam tengah geleyeng sorangan gitu. Bahkan kata Nabi, satu helai daun pun gitu kan, yang jatuh lepas dari tangkainya pun itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Komo iya kayu golondongan. Nah, iya. Masa nggak geleyang gitu? Mual mungkin, Pak. Mual mungkin itu segala macam. Kan Allah punya pasukan dalam Al-Fat ayat 4. Walillahi junudus samawati wal ardh. Itu pasukan Allah kan, angin,
api, tanah, ya, dan segala macam itu tengah geleyang sorangan, Pak. Ada yang mengendalikan, aya anu ngatur gitu kan. Maka kalau jawabannya ini karena gejala alam, cuaca ekstrim, enggak gitu juga. Geningan dompet orang leungit wae duit gejala alam eta teh. Tengah geleyang sorangan duit Pak ku urang dietakeun. Nah hanya mama duit bapak kurang wae. Nah kan ku mama, apa ngageleyang sorangan duit henteu. Ku pamajikan pa dicokot eta teh. Moal mungkin dah duit ngageleyang kabor mah sorangan, moal mungkin. Ini orang yang enggak paham tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Jadi karena yang kita garis bawahi dari 4 ayat ini kan semuanya bizunubihim gitu kan. Sehingga kenapa sih gitu kan Allah memberikan ini semua tanpa sebab gitu. Pasti ada sebabnya tadi gitu. Maka dalam Al-Ankabut 40 pun dijelaskan fakullan asabna akhadnahum bizambihi faminhum man arsalna alaihi asiban wa minhum man akhazat khusaihatu wa minhum man khashafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun mu'minun. Ini kan bentuknya fakullan, maka masing-masing mereka itu yang melakukan pelanggaran, kesalahan gitu kan, akhozna bizambihi, kami siksa dengan dosanya gitu kan. Maka sebagian ada yang umat itu kami kirimkan asiba, yaitu kalau kita bilang asifah ini jenis hukuman bencana yang Allah turunkan, Allah arsalna, Allah kirim kepada kaum Nabi Lut itu. Ya, kaum Nabi Lut. Itu kan sudah dikasih tahu jangan ke lalaki lah aya awewe gitunya manya gitu kan. Geus dibejaan ku Nabi Lut tong ka dieu tah ka awewe resep mah. Bapak resep ka saha? Awewe lain, nu mana? Nu itu lain. Oh lain cenah aya deui jadi gitu tah. Ini kayak istri atau aliman Pak gitu kan. Dikasih tahu nggak nurut, dilarang ngelawan, dibejaan ngeyel, ya sudah. Cukup Nabi hanya kulambai we hungkul. Jangan sampai orang itu berhenti dengan peristiwa atau kejadian menyakitkan. Maka berhentilah dengan kesadaran, jangan diberhentikan dengan keadaan. Mungkin musibah ini bukan kesalahan minggu kemarin Pak, bukan bulan kemarin, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Diantosan ku Allah teh arek sadar moal maneh teh, dibejaan ku ieu enggeus, diwartosan enggeus, dicaram atos enggeus, cicing ayeuna mah ku kami cek Allah teh eureunkeunna leuwih nyeri di eureun ku Allah mah, lebih menyakitkan. Kalau setiap perbuatan salah kita diberhentikan dengan keadaan, itu menyakitkan, itu Allah yang pengen. Tapi kita manusia sama kita itu hanya mengingatkan, cukup kulamba ya we eureun atuh. Cukup dengan lisan kita berhenti kesalahan. Kalau dengan lisan nggak berhenti, ya udah. Ku Allah gitu kan. Itu lebih menyakitkan, menyedihkan. Ya. Seperti itu. Makanya gini kada aya orang ya, ada orang tuh berhenti judi gitu kan. Berhenti judi nama ngan diberhentikan ku keadaan, duit beak, harta ludes, banda dijualan KB, pokoknya bangkrut we eureun eta teh. Diberhentikan dengan keadaan tentu menyakitkan, tapi nanti tahun depan dia hartanya banyak lagi, duitnya banyak deui, ini berpotensi bakal judi
Judi deui, Pak. Sebab yang memberhentikan dia bukan kesadaran, tapi kalau kesadaran dia berhenti, walaupun hartanya masih banyak, duitnya masih banyak, dia berhenti dengan kesadaran. Yang begini mah insya Allah istiqomah berhentinya, sekalipun masih banyak duitnya gitu. Tapi kebanyakan manusia mah diberhentikan bukan dengan kesadaran tapi dengan keadaan. Nah ini ya, makanya kenapa pejabat itu harus digituin. Mungkin sekali korupsi aman, gak ada yang tahu nih ya, aman Pak, aman. Di sana gimana? Lancar Pak, aman. Ada proyek lagi, tender lagi, lain eureun tekan nyawan teh. Der wae deui. Proyek dua gimana Pak? Aman Pak? Lancar? Kabagian teu? Oke, kabagian. Dua tah. Lain teu eureun, geuningan aman ngeunah nya. Nu katilu beunang di tender gitu kan. Naon wae eta mah? Gimana Pak? Beres lah. ABS lah. Apal bapak, asal bapak senang we, yang penting kirim ke bapak, gitu dah. Yang ketiga aman juga, lain eureun begitu ka opat ya OTT tah jekuk ku Allah teh dieureutkeun ku kejadian, jadi we hiji dua tilu ka ungkap kabeh terus teh. Coba ketika salah ka hiji geus eureun sadar, walaupun nggak ketahuan berhenti saja, aman tidak? Akan aman ke depannya. Ini mengenah terus dua, ketika opat cekuk perlu diberhentikan dengan peristiwa kusaha ku Allah, itu menyakitkan, itu memalukan, itu mengenaskan ya, seperti itu ya. Makanya ku Allah dihancurkan dengan peristiwa keadaan itu, mungkin ya Allah tunggu si Alex sadar wal maneh teh, meureun minggu hareup, mungkin tahun hareup diantos we ku Allah teh tah. Sadar enggeus teu kudu digitukeun tah gitu. Ya enggak perlu gitu tah. Ya. Ada lagi itu kan kaum Nabi Lut seperti itu. Ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha gitu kan. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami balikkan tanah bagian bawah ke bagian atas. Jadi bawah di atas digitukan tah, agar ditutup rapat-rapat, tidak ditiru diikuti oleh generasi berikutnya. Angger dikitukan oge aya we ayeuna teh lalaki lalaki. Walaupun itu kaum negeri Sadum udah geus dibalikkan ku Allah, Allah tinggalkan jejaknya supaya generasi berikutnya teu ningali gitu kan. Tapi angger we aya di Padalarang, aya di Cimahi, jadi aya teh. Mudah-mudahan begitu Pak. Itu menyakitkan. Coba berhenti kulambai Nabi Lut, berhenti aja selesai, nggak ada kejadian gitu ya. Kayak bapak ibunya kesel ke anak di bejaan geus gitu kan, dikulambai kan dicepret teh subut teh. Tah ieu teh naon? Akibat tina teu ngagugu, geus mineng eta teh gitu tah. Yang kedua, wa minhum man akhazat husaihah. Ada kaum yang kami siksa dengan gempa, suara yang memekik, menggelegar, guncang itu bumi. Kaum Nabi Samud itu, ya, kaum Samud oleh Nabi Soleh itu hancur pesannya, seperti itu. Dan man khosafna bihil ardo, ada juga orang yang kami benamkan ke dalam bumi itu, ditelan, hilang itu, nggak ada jejak itu. Siapa? Korun dengan pengikut-pengikutnya. Zaman ayeuna aya mulai musibah gitu sekampung leungit itu teh. Jelema lagi. Wa minhum man agrokna, ada juga orang yang kami tenggelamkan. Ya. Kucai Firaun mun ayeuna mah meureunnya tsunami. Air dari laut bahe ka darat. Saeb tajami ribuan gitu dah. Wa ma kana Allah liyazlimahum, Allah enggak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun,
tapi mereka lah kata Allah yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini kan kejadian ini tafakuran orang Pak, jadi ibrah pelajaran. Lautnya jauh di Blok ente terus juga di Pangandaran terus tapi Sesar Lembang ayo mau ngapain geus digembar-gemborkeun kitu kieu kuduna urang teh keung gitu tah. Jangan kita mah gini, kita mah hanya melihat kejadian di sana yang kita lihat langsung di sosmed segala macam itu kita lihat. Ya, mereka mungkin tidak nikmat ibadah, enggak tenang dalam kehidupan mereka, susah air bersih, enggak bisa istirahat dengan benar, mungkin kedinginan. Di Blok N Pak, ningeunah tuh. Tenang, adem gitu kan. Ya, ngaji ge cicing ya Allah gitu. Ku tenang-tenangna. Duit aya, ya kan. Can keisukan libur Nataru kan. Teuing ka mana ieu teh? Bujeng-bujeng orang itu memikirkan lebaran atau mikiran tahun baru, bujeng-bujeng Pak. Kehidupan kita nikmat gitu kan. Urang mah geus nikmat ini gitu. Tang sampai kejadian di ditu teh ngeunaan ka urang di dieu gitu tah. Kan gitu. Ya. Lalu pertanyaannya kan kenapa sih manusia bikin ulah gitu kan? Ya kan. Memang tabiat manusia mah innal insana li rabbihi lakanud. Surat mana teh? Al-Qur'an yang segitulah. Al-Adiyat lanceukna Al-Qari'ah ya. Wal adiyati dobha. Innal insana li rabbih ayat 7. Sesungguhnya manusia kepada Robnya itu lakanud. Lakanud cek orang dia mah ngeyel gitu tah. Bedegong manusia teh gitu. Emang eta tabiat jelema mah gitu. Makanya berani melanggar aturan Allah, magorroka birabbikal karim. Apa sih yang membuat kalian terpedaya hingga kalian melanggar Allah, melawan Allah itu kan gitu ya. Apa penyebabnya orang berbuat dosa gitu kan? Karena zaman ayeuna mah Pak Ibu, orang berbuat salah teh bukan tidak tahu, tapi tahu atuh. Orang berbuat salah tuh udah tahu sekarang mah. Nggak mungkin orang berbuat salah zaman ayeuna abi teu apal. Yen mohok duit teh haram, bohong atuh mah. Masa berbuat dosa maksiat baik ka Allah ka sahabat abi mah teu apal. Lamun ngomongkeun batur teh dosanya, dosa abi teu apal, bohong. Abok teh haram kita teu meunang, bohong ayeuna mah. Maka zaman ayeuna Pak, 1.000.000% saya yakin orang berbuat salah pasti dasarnya sudah tahu. Tanya pejabat yang korupsi, eta dosa teu? Dosa. Apal hukumanna? Apal. Berapa tahun? Kan kuring nyieun hukumanna cenah kitu. Kan apal eta teh atuh. Kenapa diperbuat juga gitu. Nah gitu kan. Geus apa lampu beureum eta teh. Ngadon ngegas gitu kan. Pernah teu jujur ya? Pernah teu tengah peuting sepi pas beureum da usah saha ieu. Pernah teu ngagas gitu. Pernah. Dianggap naon? Aman gitu kan. Pernahnya? Pernah. Bapak nggak nanya ke Abli, saat pernah tuh? Tanya tuh. Pernah ya oke sarua gitu. Artinya kan orang berbuat salah teh dengan dasar tahu gitu. Ya. Aya teh anu micen runtah sembarangan. Aya. Geus dibacakeun oge. Jangan buang sampah di sini. Jing aya kitu nya. Tungtungna ieu mah sok maca kitu ieu mah. Eta teh kata-kata kita ditahu geus parah eta teh. Geus bisa bejaan ku kalimat anu lembut, tolong ya jangan buang sampah di sini. Tapi kan aya wae diganti kalimatna. Tungtung aya eta anu jing gitu teh. Kenapa kata kitu ada? Karena geus melanggar gitu kan. Geus bersih oge. Piceun we da usah saha ieu.
jam 3 subuh arek ka mana leumpang alungkeun we. Kan berarti kan berbuat salah teh geus apal. Zaman ayeuna Pak gitu kan. Zaman ayeuna hidup di tengah-tengah kehidupan yang ramai, pencerahan di mana-mana, orang berbuat salah tidak tahu itu mustahil kata saya mah. Apalah selingkuh teh dosa Pak? Pak tanya ya, jawab. Selingkuh dosa tuh? Kan 2 orang ngejawabnya itu. Dosa. Bakal ngarusak rumah tangga apal? Apal. Tapi ini pigawe atuh. Terang lawan jujur, lu kira hese. Ya. Hese. Seperti itu. Jadi emang dasarnya geus apa lah KBO gitu. Kenapa? Ya kalau kita bukan secara apa? Secara kehidupan sehari-hari, secara teori kehidupan dalam tubuh kita memang yang menjadi prioritas keselamatan ataupun kehancuran manusia itu sebenarnya kan 3, aklu, kolbu, nafsu. Eta kan tangan ini mah Pak robot lah katakan kumaha nu tadi teh. Jadi kalimat ahsani takwim itu Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Ahsani takwim itu bukan pada fisik dohir Pak ya, bukan ganteng cantik ya. Kalimat fi ahsani takwim itu bukan ke fisik Pak ya. Kalau ke fisik ganteng cantik itu cuma cetakan sebenarnya ya. Cetakan bulatnya bulat, cetakan hidungnya hidung ya, cuma cetakan. Tapi yang jadi ahsan takwim itu kan cuma 3 unsurnya, aklu, kolbu, nafsu seperti itu. Kalau ini dipakai dengan benar gitu kan, maka akan jadi bagus semua anggota badan kita. Kumaha 3 eta? Teu bisa dipakai bener yang 3 eta, geus rusak kabeh eta mah. Makanya kenapa orang berbuat salah dan dosa? Karena aklu ini bersahabat dengan nafsu, moal bener. Tapi lamun aklu bergabung dengan kolbu, remnya ada gitu ta. Kalau bapak nih ya di jalan sendirian, pamajikan eueuh di imah. Aya nu geulis kaliwat gitu tah. Cing, akal ngadeukeutan nafsu apa kolbu? Lamun akal ngadeukeutan nafsu, tempo we terus. Ya kan? Tapi lamun akal ngadeukeutan kolbu, entong. Godul basor pasti tundukan pandangan. Lalu mana-mana. Tadi pang dewasa ditinggali gitu kan. Tadi tempo mubazir, kaliwat barang bagus gitu kan. Jadi yang bikin dosa siapa ya? Itu tadi akal salah berteman gitu. Coba dia berteman sama kolbu, entong. Alusan di imah halal itu, imah haram karena kolbu. Kata nafsu, sikat we. Kan gitu. Mengpeng. Apal mengpeng. Ya, aya duit 1 triliun pejabat ya, kata aklu duit ya. Kata nafsu cokot we sae moal katingali. Tina 1 triliun cek nafsu teh cokot we prima aman. Terus bagikeun ka 4 meja anu aman kan gitu. Cek nafsu, cek kolbu entong teh. Hak batur eta mah. Mane mah gaji we jeung nu lain-lain benerna. Kan kitu kolbu, cek nafsu tong lenge kolbu teh ilah deui mane nyokot kieu kan terus we kitu. Karena menang bisikan si nafsu nyenggeus we duduta 1M tekan nyawa 1 triliun mah teu tasiga kitu. Makanya dalam Al-Qasas 50 kan jelaskan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka apabila mereka ya Muhammad tidak mengabulkan ajakanmu, tidak menerima dakwahmu, tengah guguk lah gitunya. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah mereka itu ya sedang mengikuti hawa nafsunya atau ngagugulung nafsunya. Ya. Abu Lahab itu tahu
bahwa Quran itu benar, Nabi Muhammad ajakannya benar Pak, cuman karena nafsunya yang mengalahkannya, akal jadi nggak berfungsi gitu. Itu Pak, tahu orang salah, tahu, cuman lebih gawe. Karena itu kenapa? Dorongan hawa nafsu lebih kuat. Makanya tadi apabila mereka gitu kan tidak mengabulkan ajakanmu, nggak menerima dakwahmu segala macam, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka itu sedang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu inilah yang lebih menguatkan akal pikirannya. Coba kalau kolbu diajak ngomong gitu, insya Allah akal selamat itu. Yang kedua, bisa jadi orang itu berbuat salah dalam keadaan dia sudah tahu itu salah. Kenapa diperbuat? Mungkin saja dia lalai tentang kehidupan akhiratnya. Jadi karena akhirat itu poek Pak, ya gitu sangeunahna hirup teh. Kenapa orang ninggalin sholat? Dia tahu bakal ada siksaan segala macam, tahu. Kenapa? Karena dia nggak ingat akhirat gitu. Maka setiap orang yang berbuat salah, saya yakin poek karena akhiratnya. Kalau ingat akhirat tuh ya terjadi pasti ada hukum akhiratnya. Dalam Ar-Rum ayat 7 gitu kan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun gitu. Bisa jadi orang itu berbuat salah karena ya, dia lalai, lupa dengan kehidupan akhirat. Makanya kalau pejabat dia tahu ada hukum pengadilan akhirat, mau melalui coklat, asupkeun deui 1 miliar teh. Gitu. Kan semuanya. Kalau pedagang tahu ada hukuman di akhirat nanti, dia nggak akan ngurangan timbangan apa, asli. Kalau ulama tahu ada hukum akhirat, dia nggak akan menjual hukum-hukum Allah. Ya kan? Kalau hakim jaksa tahu gitu kan, ada pengadilan yang maha mengadili, dia pasti akan memutuskan dengan seadil-adilnya gitu. Makanya ku sebab poek teh akhirat jongjon gitu. Makanya binatang itu jongjon berbuat dosa, mau ngapain juga sebab dia nggak hukum akhirat Pak. Ya, nggak akhirat. Bu, Ibu, pernah nggak ningali kambing di kerudung? Hah? Enggak. Karena pikiran kambing, gua mah enggak, udah mati aja, enggak ada hukum akhirat, enggak ada. Ya, cuek aja. Tapi kalau manusia enggak. Maka kalau ditanya, ibu kenapa pakai kerudung, tutup aurat, ada hukum akhirat. Udah gitu jawabannya. Kalau nggak hukum akhirat Pak, sokalalah satakar kebak pek-pek eta mah. Kalau nggak ada hukum akhirat. Kusebab ada hukum akhirat gitu kan. Maka mikir-mikir nyen salah teh gitu. Ya. Yang ketiga mungkin ya. Kenapa orang itu berbuat salah? Ya, bukan karena yang pertama, mungkin bukan yang kedua, mungkin yang ketiga. Kenapa? Salah berteman, Pak. Ikut-ikutan ke bawah arus gitu ta. Ya, ada anak ya, lungguh, Pak, diem cicingan. Nah, hangilu tawuran wanian, ku sebab naon? Nah, diajakan teh ya. Geus katewak mah leweh, eta budak teh gitu ta. Kan gitu. Maka dalam Al-Furqan 27 dan 28 gitu. Ini kan nyeselnya orang gitu kan di dunia, salah berteman dia gitu kan, salah cari teman gitu kan. Ya seperti inilah gitu kan. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi gitu kan. Hari nanti di mana orang-orang yang zalim itu menggigit jari tangannya. Ungkapan nyesel banget itu kan. Ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Duh, kenapa dulu saya nggak ikut dengan para rasul, para nabi? Kenapa nggak ikut dulu ngikut mereka? Nyesel. Kenapa? Salah berteman, gitu kan? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Coba kalau saya nggak menjadikan dia sebagai teman saya dulu, aduh celaka gitu. Jadi dalam Al-Furqan 2728 ini kan ungkapan penyesalan, Pak. Ya, mungkin dia
enggak mengikuti hawa nafsu, mungkin dia enggak lalai akhirat, mungkin yang ketiga karena bawaan orang-orang sekelilingnya. Maka ada istilah korupsi berjamaah seperti itu. Makanya bahaya. Tahu dia tahu, cuman apa? Karena keikut-ikutan, Pak. Ya, kebawa arus segala macam gitu. Itulah penyebabnya. Makanya tidak salah kalau Allah menimpakan suatu musibah bencana, mungkin seperti itu karena kesalahan manusia. Ya, kesalahan manusia. Sudahlah, itu sudah terjadi. Sudah terbukti adanya dan tidak bisa dihilangkan. Ya, lalu gitu tah, gini ya. Lalu kita nih bagaimana? Guys, kita yang nama. Biarlah itu kisah sudah dapat kita lihat dengan jelas gitu kan. Ada penyebabnya, ada ayatnya. Lalu kerurang naon ayeuna kitu tah. Jangan sampai kejadian yang sudah dalam Al-Qur'an dijelaskan, bahkan nampak kejadian depan mata hari ini pun kita lihat, jangan sampai itu kejadian sama kita. Ya. Khususnya Bandung Barat lah gitunya umpama gitu tah. Gimana solusinya? Karena manusia itu kan yang punya salah, Pak. Betul? Ya kan? Maka solusi pertama gitu kan, meredam murka Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah cepat kembali kepada Allah dan ngaku salah. Selesai. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini kalau suami punya salah ke ibu, ya, nggak usah debat, Pak. Mama oge bareto, geus mau beres eta mah. Jadi masalah yang hari ini disangkut pautkan dengan masalah yang lalu. Mama ge bareto kitu, geus moal beres gitu mah. Geus we Pak, mohon mama bapak salah. Geus gitu, bawa ke toko emas Gajah di Cimahi beres. Ya, Bu. Bu, gitu Pak. Nggak usah pakai dalil loba-loba teuing teh kudu. Saat orang salah, salah orang teh geus lah. Geus bukan mohon salah, bapak salah hampura. Yuk urang ka Cimahi ka toko Gajah, manawi anu ka angge kitu. Resep gitu tuh, Bu. Tuh resep dia gitu. Ya udah nggak usah cari dalil yang 5 tahun yang lalu kesalahan pamujikan diungkap, dimual bener-bener gitu mah tuh. Atau ibu punya salah ke suami, ya sudah ngaku aja, mohon bapak mama salah lepat gitu, kan gitu. Ya, hayang iraha gitu teruskeun. Resep teh, Pak. Resep pisan, make pisan ya. Udah sar, jangan bapak oge baretokan boga salah kieu diungkapkeun si mama teh moal bener moal. Betul teh, Pak? Cing lamun pamajikan ngomong kitu. Kumaha? Reda teh amak urang? Reda. Mohon bapak, mama salah, lepat ke bapak teh. Sok hoyong iraha. Da langsung atuh. Eta naon teh? Radiator. Sebenarnya kitu hungkul, geus pokona mah cepat kembali kepada Allah, ngaku salah beres kan gitu. Terus Pak, Ali Imran 146, alladzina yaqulu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Geus ngomong, ya Allah hampura abdi. Ya, maafkan saya ya Allah, maafkan kami, wa israfana fi amrina, dan berlebih-lebihan kami dalam urusan perkara kami, teu eureun-eureun gitu tah. Ya, teu bisa keterus we nyeun salah teu eureun. Wa israfana, israf urang tina maksiat teh. Ya, wasabbit aqdama, teguhkan pendirian kami entong angot-angotan tobat teh. Ayeuna ceurik isukan molotot deui gitu tah. Ya, angot-angotan. Jadi eta solusina. Geus pokokna mah ini mah kan nggak tahu, udah saya mah nggak tahu. Mah kitu ngomongna teh. Bukan saya yang meresmikan. Eta ngaku atuh kumaha. Aya nu kitu. Geus ngaku gitu nah sih. Jejak digital aya gitu kan. Lamun dina main bola mah wasitnya naon? Heeh, da salah mah eta handsball. No handsball gitu.
Digitukeun ya tah geuningan teh aja jak digital teh. Tengah kun teh handphone abi mah lain leungeun suku mah suku kaluhur gitu tah. Geus rupa-rupa. Perlu gitu dibuktikan tah cek wasit teh dah handphone ketingali gitu. Coba ngaku teu kudu make eta. Harus teh gitu. Geus urang kan kitu. Dina Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kalau kalian minta ampun, taubat ke kami, udah beres urusannya. Kami akan berikan kehidupan yang lebih baik kata Allah sampai batas waktu yang kami inginkan. Selesai, Pak. Kehidupan yang lebih baik. Mungkin saya sarembang geus unggal poe teh 4 mili, distabilkeun deui ku Allah. Kan gitu bisa jadi. Betul tidak, Pak? Jangan sampai kita apa? Ya tadi udah berlebihan teuing, hampura henteu, ngaku salah ge henteu kan bahaya jelema nu kieu teh. Ya. Jadi jangan bilang begini Ibu Pak, "Loh, abi teh salah naon ya kok kieu hirup teh?" Tong ngomong salah naon. Meuni sombong pisan salah naon. Ya Allah Mama. Kita teh salah apa ya kok ekonomi jadi begini? Salah apa? Ya. Aya kamari kariba nginjem. Salah apa aja? Jangan ngomong salah apa. Iya, ini kesalahan saya. Kita ngaku salah we geus ka Allah mah. Da moal pati-pati Allah memberikan satu apapun yang kita tidak enak, pasti sababna. Bahwa sabab eta orang poho atau kumaha gitu. Bisa jadikan kesalahan kita yang mungkin 5 tahun yang lalu, bukan yang kemarin. Yang kadang-kadang juga lupa sendiri gitu kan. Lupa kita dengan perbuatan salah kita, gitu kan. Mungkin 15 tahun yang lalu kalau eksekusi ayeuna meureun bisa kitu. Kan orang istighfarna kurang gitu kan. Siga kitu. Geus ayeuna balik ka Gusti. Ka Gusti Allah. Ngaku salah. Cukup kita henteu. Nu kadua gimana solusina? Dalam An-Nisa 129. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Nah we apalna teh? Pasti eta eueuh deui. Yang kedua apa? Nggak cukup kita minta ampun ngaku salah. Wa intuslihu, perbaiki diri ayeuna mah gitu. Nggak cukup minta hampura, minta maaf kesana cukup gitu. Yang kedua gimana? Perbaiki diri, perbaiki sikap ayeuna mah gitu. Ya. Ya percuma tuh Pak, permohonan maaf tidak ada manfaatnya tanpa perubahan sikap. Cek salah kita mah hampurannya, isu kan gitu deui. Nya anger we atuh eta mah. Maka maaf itu belum bermanfaat tanpa perubahan sikap. Maka yang kedua, robah sikap. Wa intuslihu wa tattaqu. Bila kalian memperbaiki diri dan menambah ketakwaan kepada Allah, yakin kata Allah, kami Maha Ampun, Maha Mengampuni kata Allah. Fa innallaha ghafurur, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal apa? Tuslihu wa tattaqu, perbaiki gitu kan. Yang mungkin dulu pernah duduknya di diskotik ya, tempat-tempat maksiat, teu cukup minta hampura salah, tapi isuna diuk di dinya keneh gitu kan. Ayeuna mah robah sikap, diuk di majelis ilmu, di tempat-tempat yang Allah ridhoi, tah perbaiki diri gitu. Anu bareto meureun sok nyawer duit ka biduan warwer ayeuna mah aurkeun ka masjid yatim piatu, tak kitu perbaiki diri. Betul Pak? Osok ngawur-ngawur gitu Pak. Gitu. Mungkin dulu suka minum minuman yang memabukkan begitu kan, minuman keras ya kan. Ya, segala macam model minuman diminum itu mah kan. Ya, whisky, Manson, vodka, topi miring. Kan jeung bapak hari tadi urang. Ayeuna mantong gitulah. Nu halal we, cendol Elizabeth, bandrek, bajing nu kitu robah sikap ayeuna mah itu. Onto teu tapi dieu dirinya keneh tapi ke deui perubahan sikap gitu atuh ayeuna. Insya. Nah, Allah teh senang ada perubahan teh sikapna gitu tah. Dilihat sama Allah. Oh iya, lumayan nih ya. Sekarang udah sholat, udah baca Quran. Pak, kita juga ngelihat anak yang udah salah tapi besoknya perbaiki diri. Diem Pak, kita reda. Komo Gusti,
Allah anu wasi'ul maghfirah, lautan hampura Allah mah. Makanya Allah ingin tahu, ingin lihat, cing kumaha ieu, perubahan teu cukup minta hampura, tapi kudu perubahan sikap. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Gitu. Harus ada perubahan sikapna. Allah ge bakal ningali, oh udah cakep nih, udah lumayan nih. Sekarang udah ke masjid, udah sholat, yang dibaca Al-Qur'an, pergaulannya hebat, udah bagus, tutup aurat, kata-kata juga bagus. Nah, Allah gak meunteun atuh Pak. Terus yang mungkin besok lusa ada dihantam ku Allah terjadi. Sehingga detik-detik terakhir kaum Nabi Yunus alaihis salam, ya, ini kaum nggak ada yang iman Pak. Nabi Yunus tinggalkan tempat itu. Ini tempat akan kami hancurkan kata Allah. Ngan Nabi Yunus gancang teuing ninggalkeun eta hungkul Pak. Katakanlah kalau memang ieunya dihancurkan teh jam 6 pagi-pagi itunya. Nabi Yunus jam 10 peuting geus angkat tinggalkeun kaumna. Jadi jauh keneh. Kayang Allah mah tong jauh teuing deket ka waktu we itu pergi meninggalkan kaumna. Angkat we ta ka laut tah. Ya. Ka Pangandaran. Tadi itu. Bari musibah yang ditentukan jauh keneh waktuna. Detik-detik terakhir teh kumaha? Kaumna teh hayang iman, Pak. Nabi Yunus teh geus eueuh tah. Gitu kan? Itu kisahnya. Begitu ingin dihancurkan, detik-detik terakhir Allah akan menimpakan musibah dan bencana, nggak jadi Pak. Kenapa? Keburu tobat ini teh. Nggak ingin syahadat, katakanlah ingin masuk tauhid kepada siapa? Nabi Yunus geus angkat. Ke mana? Cek didinya nya makan darah teh awas. Ke laut lah gitu, ditelan oleh ikan, terus dimuntahkan lagi ke darat, ke kampung halamannya. Nabi Yunus bingung loh, ini kok kampung masih ada ya? Kan berita nama kan dihancurkan, kok lemur ini masih utuh kene, masih sehat walafiat. Kampung teh kumaha? Ternyata apa? Ketika pergi, orang pada mencari beliau, ingin iman. Itulah yang meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berubah sekarang ketika kufur menjadi keimanan. Belum iman itu, masih mau. Tapi Allah langsung urung niat untuk menghancurkan. Makanya buru-buru cepat kembali kepada Allah dan perbaiki diri kita, insya gitu Pak gitu. Nggak ada lagi jawaban mau masuk coba nggak ada. Perbaiki diri sekarang, perubahan sikap kita ya, seperti itu. Yang mungkin jarang tahajud, oh diajarlah sila penting ayeuna mah, sugan istighfar urang penting, itu salah satu yang meredam murka Allah. Mungkin maksiat geus teka tulungan komo akhir tahun ayeuna jeung awal tahun meureun jelema teh geus konsep maksiat, urang mah konsep ibadah. Mungkin istighfar kita, berlinangan air mata kita di malam hari membuat redamnya, surutnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ketiga, solusinya adalah harus kita membangun nilai-nilai kebaikan untuk ditiru dan diteruskan oleh generasi sesudah kita nanti. Tetap bikin tapak Pak. Nggak cukup kita kembali kepada Allah, nggak cukup kita memperbaiki diri, tapi bagaimana kita menularkan kebaikan yang kita sudah bangun untuk ditiru, diikuti oleh generasi sesudah kita. Bikin jejak tapak Pak. Oh, ke Baitullah Nabi Ibrahim, gitu kan? Oh, Jam-Jam Ismail. Oh, Sa'i ya, Marwah Sofa siapa? Sofa Marwah Siti Hajar. Kan kabayang teh eta jejak yang ditinggalkan sehingga orang bisa beribadah, melakukan kebaikan, meneruskan apa yang jadi kebaikan itu. Itulah adanya Pak. Jadi teh cukup orang teh alus sorangan, tapi bagaimana kita membangun dari kebaikan itu supaya diteruskan, ditiru oleh generasi sesudah kita, sehingga meninggalkan jejak yang baik seperti itu. Insya Allah. Itu mungkin yang disampaikan para Sid ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat jamaah semuanya, dan kita pun diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, meninggalkan jejak yang baik, meninggalkan satu yang baik, sehingga dalam Asy-Syura ayat berapa ya? 84 ya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Asy-Syura
84. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi tutur kata yang baik untuk orang-orang yang hidup sesudahku nanti. Alhamdulillah, dugi kaya oge ya karasa ke umat Islam. Kita pergi ke Baitullah di antawisna inilah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Madinah, Rasulullah. Tak seperti itu Pak, jejak-jejak itulah diikuti ibadah tersebut oleh orang-orang sesudah kita sehingga mendapatkan banyak kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kehilafan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.